wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuliani, NIM 201812144 dari Prodi Akuntansi dari kelas Etika Profesi dan Bisnis 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu profesi, yaitu staf administrasi perusahaan. Berikut ini video penjelasannya. Staf administrasi adalah seseorang yang memegang seluruh aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Staf administrasi memiliki peranan penting di dalam sebuah perusahaan karena staf administrasi adalah ujung tombak pelayanan yang ada di dalam perusahaan. Tugas sebagai staf administrasi. Yang pertama, mengarsipkan data. Tugas yang biasa dilakukan oleh staf administrasi yaitu mengarsipkan data. Hal tersebut perlu dilakukan agar data-data yang ada di perusahaan mudah untuk dikelola, serta data dan dokumen bisa terorganisasi dengan baik. Apalagi di masa digital seperti sekarang, file-file dapat disimpan di dalam Google Drive atau Dropbox. Tugas yang kedua yaitu entry data perusahaan. Selain bertugas mengarsipkan data, tugas yang biasa dilakukan oleh staf administrasi yaitu entry data perusahaan atau merekap data. Merekap data tersebut bisa berasal dari klien maupun konsumen yang telah bekerja sama ataupun loyal terhadap perusahaan. Tugas yang ketiga yaitu membuat agenda kantor. Selain bertugas entry data perusahaan, staf administrasi bertugas untuk membuat agenda kantor. Agenda tersebut dibuat agar jadwal pimpinan perusahaan tidak bentrok dengan kegiatan atau janji dengan perusahaan lain. Bahkan, staf administrasi diberikan wewenang untuk membuat agenda atau kegiatan yang akan diatur atau akan dilaksanakan oleh perusahaan. Tugas yang keempat yaitu menerima panggilan telepon. Selain bertugas membuat agenda kantor, staf administrasi bertugas menerima panggilan telepon. Bagian staf administrasi harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik, karena skill tersebut akan digunakan untuk berkomunikasi dengan baik yang akan dilakukan lewat telepon dari klien maupun pihak lain. Tugas yang kelima yaitu menyiapkan tiket dan akomodasi untuk kegiatan kerja atau kunjungan kerja. Bagian staf administrasi harus menyiapkan tiket dan akomodasi bagi pemimpin atau karyawan yang melakukan kunjungan kerja ke luar kota maupun luar negeri. Tugas ini dilakukan agar alur keuangan kantor bisa terlaksana serta terorganisasi dengan baik. Tugas yang keenam yaitu memastikan persediaan alat tulis di dalam kantor. Staf administrasi diharuskan untuk melihat dan memastikan persediaan alat tulis yang ada di dalam kantor, sehingga persediaan tersebut terpenuhi dengan baik. Meskipun sekilas persediaan alat tulis ini adalah hal kecil yang sepele, tetapi dari hal terkecil inilah kegiatan kantor bisa terlaksana dengan baik. Keterampilan yang dimiliki oleh staf administrasi. Staf administrasi harus memiliki keterampilan teliti, cermat, dan tenang, dan dapat bekerja sama dengan tim. Karena seorang staf administrasi pastinya akan selalu bekerja sama dengan orang dan dengan beragam sifat serta karakter yang dimiliki. Maka dari itu, dari sikap yang berbeda tersebut, diharapkan staf administrasi bisa selalu bekerja sama dengan baik. Dengan adanya staf administrasi di dalam perusahaan, tentunya membuat pekerjaan di dalam perusahaan terasa ringan, karena tugas berkenaan dengan manajemen perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengambilan keputusan etis praktis. Di dalam sebuah keputusan atau tindakan akan dianggap benar atau etis jika sesuai dengan standar tertentu. Contoh, pengambilan keputusan etis praktis
dilakukan ketika seseorang pengusaha atau akuntan profesional menghadapi masalah etika. Sniff test dan aturan praktis umum tes awal etikalitas sebuah keputusan. Sebelum melakukan pengambilan keputusan yang etis, sebuah perusahaan harus melakukan uji cepat untuk menguji apakah sebuah keputusan itu etis atau tidak. Sniff test atau tes cepat merupakan hal yang wajar bagi manajer dan karyawan. Karena untuk melihat apakah perlu dilakukan analisa etika tambahan atau tidak. Jika salah satu dari tes cepat hasilnya negatif, karyawan akan diminta untuk mencari seseorang pengawas etika untuk berkonsultasi atau melakukan analisis penuh terhadap tindakan yang diusulkan. Selanjutnya yaitu ada analisis dampak pemangku kepentingan, perangkat komprehensif untuk menilai keputusan dan tindakan. Untuk mempermudah proses pengambilan keputusan, maka sangat baik untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan serangkaian kepentingan yang ada di dalam pemangku kepentingan yang digunakan untuk memfokuskan analisis pengambilan keputusan. Dari serangkaian keputusan itulah, perusahaan harus didukung dengan kenyataan yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Sebagai contoh, saat sebuah keputusan yang diajukan harus memaksimalkan perbaikan bagi semua pemangku kepentingan, keputusan ini harus dapat meningkatkan kekayaan semua pemangku kepentingan sebagai kelompok. Jika beberapa individu secara pribadi menerima efek yang buruk, kepentingan dasar ini harus diindikasi untuk berfokus pada kekayaan pemangku daripada hanya perbaikan. Nah, modifikasi inilah ada pergeseran dari ultranisme menjadi konsekuenisme. Selanjutnya yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis memiliki 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan konsekuensialisme, yang kedua deontologi, dan yang ketiga etika kebijakan. Konsekuensialisme. Paham ini berpegang pada prinsip bahwa suatu tindakan itu benar secara moral jika konsekuensi yang menguntungkan lebih besar daripada konsekuensi yang merugikan. Maka dari itu, tindakan yang benar secara moral adalah suatu tindakan yang menghasilkan akibat baik. Sebagai contoh, yaitu pada kasus kekecewaan pelanggan perusahaan Apple terhadap penurunan harga Apple. Dari segi keuntungan, Apple mengharapkan lebih dari sekedar pengembangan dari pengurangan harga per unit margin dan mendapatkan jumlah penjualan yang lebih besar. Tetapi dalam kasus Apple ini tidak jelas apakah keputusan pengurangan harga tersebut menghasilkan keuntungan yang lebih baik dari biaya yang diharapkan. Selanjutnya yaitu ada deontologi. Deontologi berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab yang memotivasi suatu keputusan atau tindakan dan bukan merupakan pada konsekuensi dari tindakan. Tindakan yang didasarkan perimbangan kewajiban ini dan keadilan sangat penting bagi sebuah profesional, direktur, dan eksekutif yang diharapkan memenuhi kepentingan. Terakhir yaitu ada etika kebijakan. Etika kebijakan berkaitan dengan aspek motivasi dan karakter moral yang ditunjukkan oleh pengambil keputusan. Contohnya, pada kasus Apple ini, perusahaan beranggapan telah membuat keputusan yang benar. Akan tetapi, ada pihak-pihak yang merasa tidak diperlakukan secara adil dan bijak. Karena perusahaan memberikan kepada pelanggan awal yang membeli produk perusahaan dengan harga tinggi. Untuk itu, yang harus dilakukan perusahaan Apple yaitu dengan melakukan dan mempertimbangkan keputusan agar dapat dipertimbangkan sebagai keputusan yang etis. Selanjutnya yaitu ada pendekatan Pastin untuk analisis dampak pemangku kepentingan. Di sini ada 4 aspek kunci. Yang pertama, etika aturan dasar. Yang kedua, etika titik akhir. Dan yang ketiga, etika peraturan. Dan yang terakhir yaitu
etika kontrak sosial. Etika aturan dasar yaitu menjelaskan organisasi atau aturan dan nilai individu. Yang kedua, etika titik akhir, yaitu menentukan manfaat bersih yang paling baik dari semua pihak. Dan yang ketiga, ada etika peraturan, yaitu menentukan batas-batas yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang atau organisasi untuk mendapatkan individu yang lebih etis. Dan yang terakhir yaitu ada etika kontrak sosial, yaitu menentukan sebuah cara agar tidak terjadi sebuah konflik di suatu perusahaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.